Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Jimmy Fitra di Gpedia Official. Kali ini gue bakal bahas gimana caranya bisnis tanpa modal. Bisnis tanpa modal seperti apa? Simak video berikut ini sampai habis. Berawal dari sebuah keisengan, waktu itu gue diajak teman untuk ngikutin sebuah seminar di salah satu hotel di Bandar Lampung. Awalnya gue nolak, gue nggak begitu tertarik untuk hal-hal yang semacam itu. Tapi teman gue ngotot, dia maksain, udah deh ikut aja daripada lu di sini juga bengong gak ada kerjaan, yuk kita coba ikutin. Udah deh, dengan berat hati waktu itu gue ikutin kemauan teman gue karena ngerasa nggak enak kan. Gue ikutin kelasnya selama beberapa hari. Nah, di hari ketiga waktu itu ada satu pembahasan tema yang menurut gue sangat menarik dan paling menarik minat gue, dan itulah yang merubah jalan hidup gue hingga saat ini. Temanya waktu itu kayak yang gue bahas sekarang ini, membuka minimarket tanpa modal. Nah, di sini gue coba beberin gimana caranya kita untuk buka minimarket tanpa menggunakan modal. Harapannya buat lo semua yang lagi kebingungan mau usaha apa sih di era pandemi sekarang ini, yang terus terang kemungkin kita memang lagi kesulitan untuk cari modal, terus kita di PHK dari perusahaan, kita nggak tahu harus ngapain. Simak aja videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di klik like, subscribe kalau lu suka videonya. Singkat cerita, selesai seminar, gue temuin mentor di kamar menginapnya waktu itu. Gue bilang ke dia, Pak, saya sangat tertarik dengan tema seminar tadi siang. Saya ada rencana mau buka minimarket, Pak. Mohon bantuannya. Tapi saya nggak punya modal. Mentor tuh waktu itu sempat ini sih, terkejut mungkin kan dengar apa yang gue sampein. Dia bilang, bantuan gimana maksudnya? Mungkin dia berpikir gue minta bantuan modal. Enggak, Pak, saya bukan minta bantuan modal, saya bilang, karena gue udah nangkep tuh apa yang ada di pikirnya. Saya minta bantuan arahannya, Pak, seperti yang Bapak saranin tadi siang. Oh, dia bilang kayak gitu. Ya udah, kalau gitu coba kamu jalanin dulu. Kamu mau buka minimarket kan tanpa modal? Iya, Pak, betul, Pak. Emang bener bisa ya, Pak ya? Ada yang udah nyoba, Pak. Saya loh yang sudah coba. Ini market saya sekarang ada 20 cabangnya di Bandung. Bapak itu bilang begitu kan. Akhirnya ya gua dengan keyakinan yang mantap dan keyakinan gua bakal diarahin, dibimbing sama yang profesional. Gue coba jalanin. Pertama-tama, apa Pak yang harus saya lakukan, Pak, jika saya ingin membuka sebuah minimarket? Saya nggak punya modal sama sekali. Gue bilang begitu. Dia bilang begini, kamu sudah punya tempat belum untuk rencana minimarketnya? Kalau tempat, rencana rumah orang tua saya, Pak. Kebetulan rumah orang tua saya letaknya di pinggir jalan, lumayan strategis deh, Pak. Kalau untuk buka minimarket itu cukup menjanjikan lokasinya, Pak. Cuman ya itu, untuk ngisi barangnya yang saya nggak bisa janji, Pak, karena modalnya nggak punya. Gue bilang begitu waktu itu. Oke, kamu sekarang pulang dulu, bilang mentor itu kan. Kamu pulang dulu dari sini sampai rumah orang tua kamu pulang jalan kaki. Setiap ketemu bank, kamu masukin, kamu ambil aplikasi kartu kredit. Oh, gitu, Pak ya? Iya, kamu ambil aplikasi kartu kredit. Setelah sampai, kamu hubungin saya, telepon saya, ini nomornya. Nanti saya beri arahan lebih lanjut. Setelah dapat arahan itu, gue langsung balik ke rumah nyokap gue. Sampai di rumah nyokap gue itu, gue ketemu sekitar 10 bank waktu itu. Ya, artinya gue dapat 10 aplikasi pengajuan kartu kredit. Terus gue telepon mentornya. Pak, saya udah dapat nih, Pak, 10 aplikasi kartu kredit.
Terus apa yang harus saya lakukan, Pak? Gue bilang begitu kan. Mentornya bilang, udah kamu isi semua aplikasinya, kamu isi sesuai dengan KTP-nya, jawabannya kamu ini semua, terus kamu kembaliin lagi ke ini. Tapi jangan lupa, satu aplikasi itu kamu fotokopi, kamu taruh di dekat telepon. Gue sama sekali nggak kepikiran tuh buat apa tuh aplikasi itu gue harus fotokopi terus gue taruh dekat telepon. Nanti pembahasannya ada di video gue yang berikutnya. Nah, ini setelah gue isi, gue kembaliin ke pihak bank. Selang 2 minggu, gue dapat telepon dari tiap-tiap bank itu. Ada jeda mungkin sekitar 1-3 harian deh. Dari 10 bank itu nelpon ke gue bahwa pinjaman pengajuan kartu kredit gue disetujui. Gue harus datang ke bank untuk ambil kartu kreditnya. Nah, terus gue hubungin lagi mentornya itu. Pak, pengajuan saya disetujui, Pak. Gue bilang begitu kan. Pengajuan saya disetujui. 10-10-nya saya dapat 10 kartu kredit dengan limit waktu itu, limit awal itu bervariatif. Ada yang 4 juta, ada yang 5 juta, macam-macam lah. Terus udah tuh gue ambil kan. Setelah gue ambil, mentor itu bilang, nah ini langkah kamu sudah 80%. Artinya impian kamu untuk membuka minimarket itu akan segera terwujud. Oh gitu ya Pak ya. Iya, modal kamu dari kartu kredit. Kamu nggak pakai modal kan, cuman cukup isi aplikasi, kamu bisa buka minimarket. Oh iya juga, masuk akal nih apa yang disampaikan nama mentor waktu itu. Jadi waktu itu gue buka minimarket dengan bermodalkan kartu kredit itu. Nah, limit kartu kredit waktu itu sekitar 4 juta sampai 5 juta variatif. Artinya kalau gue punya 10 kartu, berarti gue waktu itu punya modal sekitar 40 jutaan. 40 juta untuk modal minimarket awal itu sudah lumayan penuh untuk beli barang. Waktu itu tahun 2006. Nah, akhirnya impian gue terwujud. Punya sebuah minimarket tanpa menggunakan modal. Gue pikir ini sudah selesai nih sampai di sini. Gue tinggal ngejalanin, tinggal meraup keuntungan, meraup hasil apa yang telah gue capai selama ini. Ternyata enggak. Ternyata 1 bulan kemudian gue dapat kiriman surat tagihan dari kartu kredit itu. Wah, pusing gue. Dari mana nih gue harus bayarnya? Karena semua itu udah gue pakai, semua barang. Artinya gue dapat tagihan waktu itu sekitar 40 juta. Dan harus dibayar paling lambat 1 minggu setelah surat itu sampai. Wah, kata gue, ini sialan nih mentor, ngerjain gue nih. Ini sama aja bohong. Gue cuma punya minimarket selama 1 bulan dong kalau kayak gini caranya. Ini minimarket gue jual lagi buat bayar utang. Terus gue gak punya lagi. Nah, ya itu gue coba telepon lagi. Pak, ini gimana sih Pak? Masa saya punya minimarket cuma 1 bulan doang? 1 bulan gimana? Dia bilang begitu kan. Ya iya Bapak kemarin nyuruh saya buka minimarket pakai kartu kredit. Tapi sebulan kemudian saya disuruh bayar. Ini ada surat tagihannya. Ya iya ya kamu bayar aja. Dia bilang begitu. Wah Bapak enak banget ngomong. Terus minimarket saya gimana dong? Kalau saya bayar berarti minimarket harus saya jual. Loh, kan kamu awalnya pengen buka minimarket tanpa modal. Betul kan? Iya Pak. Sudah kan kebuka minimarket kamu tanpa modal kan? Gue pikir iya juga. Berarti yang salah ini pertanyaan gue waktu itu. Wah kampret, kejebak nih gue. Gue pikir kayak gitu, ternyata enggak. Ternyata mentor itu waktu itu cuma ngerjain gue. Dia bilang, udah kamu tenang dulu. Dia bilang gitu. Kamu ingat gak waktu itu saya pernah bilang dari ke 10 kartu kredit
jangan kamu gunakan satu kartu kredit, artinya kamu harus gunakan 9. Kamu lakukan itu enggak? Dia bilang begitu kan. Iya Pak, ada satu Pak kartu saya nggak saya pakai, limitnya 5 juta waktu itu kan. Udah, gini aja. Udah, kamu ambil kartu kredit kamu yang terakhir itu yang ke-10, kamu ambil uangnya 5 juta. Kamu bayar untuk kartu kredit kamu yang pertama. Oh gitu ya Pak. Yaudah, melakukan. Udah itu, gue ambil tuh saldo yang dari kartu kredit ke-10, gue bayar ke kartu kredit yang pertama. Nah, setelah gue bayar kartu kredit gue yang pertama, saldonya ada lagi dong, karena udah gue lunasin. Nah terus gue ambil uang yang di kartu kredit yang pertama untuk bayar kartu kredit yang kedua, begitu seterusnya. Terus yang diajarin begitu. Wah iya juga, jadi ceritanya gue gali lubang tutup lubang. Nah, dan yang perlu kalian ketahui, kartu kredit itu saat pengajuan kalian perhatikan, ada yang dia perlu untuk pelunasan bunganya 0%. Nah itu kebetulan waktu itu gue memang bunganya benar-benar 0%. Jadi saat gue pinjam itu uang 4 juta, bulan depan yang gue balikinnya 4 juta juga tanpa biaya yang lain. Artinya itu memang benar-benar gue puterin dari ke-10 kartu kredit. Itu gue pakai untuk buka minimarket dan gue ngelunasinnya ya pakai kartu kredit itu juga. Terus keuntungan gue dari mana? Ya dari minimarket. Hasil yang gue dapat ya dari minimarket itu. Minimarket itu udah punya gue, bukan punya siapa-siapa lagi. Keuntungannya punya gue, tinggal gue kelola minimarket. Hasilnya buat gue, nutupin utang gue dari mana? Dari kartu kredit itu sendiri. Dan kalau ada keuntungan lebih dari minimarket, itu bisa dicicil untuk pembayaran kartu kredit yang ke-9 itu. Artinya begini, dari 10 kartu kredit, kita selama ini kan gali lubang tutup lubang nih modelnya. Nah terus kita punya untung lebih nih dari penjualan kita di minimarket. Udah, kita lunasin sekali 2. Artinya tanggungan kita tinggal 8 kartu kredit. Begitu seterusnya. Nanti seiring berjalannya waktu dengan ketekunan kita, insya Allah seluruh kartu kredit itu bakal lunas. Kita nggak perlu lagi punya beban utang di kartu kredit, dan kita punya minimarket. Atau bisa juga kita untuk membuka cabang minimarket yang lain dengan kartu kredit itu. Ya, menurut gua itu tergantung dari kalian inginnya seperti apa. Kalau gua selama untuk sekarang ini ya baru 1 minimarket itu. Untuk buka cabang belum sih, karena gua sendiri masih kesulitan untuk cari orang yang untuk ngelolanya. Selama ini gua masih fokusin ke 1 minimarket ini dulu. Cara ini bisa lu coba. Ya kalau lu suka, lu klik like, subscribe channel gua. Akan ada pembahasan video-video lainnya. Untuk pembahasan pengajuan kartu kredit, gimana sih caranya biar bisa disetujui oleh pihak bank? Nanti gua bakal kasih tahu triknya di video gua berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.